Ini yang akan membuat dia bersemangat untuk meraih akhirat. Dan bagaimana cara saling menjaga iman antara suami istri yang kadang-kadang salah satu dari lupa saling mengingatkan di saat iman kita turun, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz. Mengapa akhir ini Ana sering melihat seseorang yang semakin berilmu, semakin cintanya dia kepada dunia. Dan itu termasuk Ana sendiri juga merasakan. Maka di mana silafnya Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kadangkala datang ke anak itu sama mungkin kecintaan sama dunia, ingin memiliki ini, jadi bakhil, jadi pelit. Akhirnya anak jadi ingat, dunia ini tidak lebih dari bangkai yang diperebutkan oleh manusia. Ana jadi ingat dengan hadis Nabi SAW ketika mengatakan kepada Dhahak, "Ma ta'amuka ya Dhahak?" Apa makananmu wahai Dhahak? Kata Dhahak, "Al-lahmu wal-laban." Lahm, daging dan susu. Lalu Nabi bertanya, lalu jadi apa daging dan susu itu? Kata Dhahak, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu. Dhahak malu mau ngomong jadi kotoran. Sampai mau ngomong pun malu dia. Kata Rasul SAW, itu permisalan yang Allah jadikan untuk dunia. Dunia itu walaupun diindahkan, dihiasi, akhirnya akan hancur. Maka di sini ketika kita perlu menerapi diri kita yang udah punya ilmu, pandang lagi hakikat kehidupan dunia ini. Apa sih dunia ini? Dunia ini hanya jembatan menuju akhirat. Itu aja, kita mau tinggalkan nih. Antum yakin antum akan meninggalkan? Maka ketika seorang yakin dengan sesuatu, dia yakin dengan kematian, maka dia akan tahu, aku punya handphone, aku akan tinggalkan. Aku punya rumah, aku akan tinggalkan. Kau punya sawah, aku akan tinggalkan. Aku punya perusahaan, aku akan tinggalkan. Apa yang aku akan bawa? Ini yang akan membuat dia bersemangat untuk meraih akhirat. Dan dunia, para sahabat Nabi kaya-kaya. Abu Bakar kaya raya. Umar, Uthman, dunia itu di tangan mereka, tidak di hati mereka. Yang jadi masalah kita ini, kadang-kala di tangannya nggak ada dunia, di mana dunia itu ngumpul di hati. Padahal dia nggak punya apa-apa. Handphone yang nggak punya, atau handphone mungkin yang jelek, motor juga biasa, rumah biasa-biasa, tapi penuh dengan dunia hatinya. Itu yang bermasalah. Maka keluarkan dari hatimu, letakkan di tanganmu. Kenapa? Karena engkau akan melepasnya selama-lamanya. Sambil minta tolong lagi sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak ibadah. Karena itu juga yang akan melatih kita untuk jadi semangat. Kumpul sama orang-orang yang bersemangat. Bukan untuk mengumpulkan dunia. Tapi mungkin dia cari dunia untuk mencari akhiratnya. Kalau antum gak dapat, antum berkumpul dengan mereka di dalam buku. Dalam kitab. Baca Syiar A'lamin Nubala. Baca kisah sahabat-sahabat Nabi. Para ulama yang kaya raya. Tapi mereka tidak menjadikan dunia di hati mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara saling menjaga iman antara suami istri yang kadang-kadang salah satu dari lupa saling mengingatkan di saat iman kita turun, Ustaz. Dan kedua, untuk tadi Ustadz ada cerita tentang sodakoh yang diperintahkan kepada sahabat Nabi. Apakah harta yang disodakohkan itu harta semua yang dimiliki ya Ustadz? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Baik, berkaitan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, suami istri
Habati fillah, perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jal itu jauh, panjang, melelahkan. Maka diperlukan bekal dan diperlukan kawan. Kawan inilah yang akan menyemangatin kita tatkala kita sedang kecapean. Orang merasa capek, ada iman itu turun, futur dia. Tapi ketika kawannya memberikan semangat kepada dia, ayo, kita kalau tetap di sini nggak cepet-cepet, nanti ada serigala, ada apa? Kita harus segera tinggalkan tempat ini, terus berjalan, walaupun pelan. Nanti sekali-kali dia berlari, jangan pernah berhenti, apalagi jalan mundur. Kadang-kala kita nggak punya kawan yang mengingatkan kita, maka jadikanlah pasangan hidupmu kawan yang mengingatkan engkau tentang sholat duha, yang mengingatkan dirimu tentang pentingnya membaca Al-Quranul Karim, yang mengingatkanmu tentang supaya engkau tidak sibuk dengan handphonemu. Maka ini yang perlu dilakukan. Kalau umpamanya suami istri ini sama-sama jauh dari agama, akhirnya mereka tidak saling mengingatkan, maka mereka perlu duduk bareng, menyamakan visi dan misi terlebih dahulu. Apa sih yang diinginkan oleh suami? Kalau suami mengatakan, aku ini ingin anak-anak jadi dokter, oke, siap. Aku ingin nanti ke depan ini punya rumah di jalan yang strategis, oke, siap. Terus ingin apa lagi? Aku ingin punya usaha yang dapat menghasilkan sekian-sekian tiap hari. Ya, terus apa lagi? Ketika ambisi yang dia sebutkan dunia, maka yang akan terjadi saling menguatkan untuk urusan dunia. Makanya suami istri saling bekerja kadangkala karena mereka punya target bersama, yaitu punya rumah yang besar, mereka punya usaha yang mapan, punya mobil yang bagus. Maka suami istri saling mendukung untuk mendapatkan tujuan mereka. Ketika visi dan misinya dunia, maka yang perlu dilakukan adalah menyamakan visi dan misi suami istri. Duduk bersama. Masih ingat dengan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27-28 ya. Dan ini bicara tentang misi, tentang ambisi ya. Coba dibaca di surat Al-Ahzab ayat 27-28 sampai 28-29. Nah, bismillah. Nah, 28-29 ternyata. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika turidna hayatad dunya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha wa ta'alaina kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka marilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan baik. Yang 29. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkun ajran 'azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan menegari akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Barakallahu fiik. Jadi visi dan misi harus disamakan. Ketika nggak sama, Nabi menawarkan, kalau kalian ingin dunia, ya udah, cerai kita. Aku kasih mut'ah, aku kasih dunia, terus kita cerai, kita berpisah.
Nggak bisa dilanjutkan. Perjalanan ini berat. Maka visi dan misinya harus disatukan. Kalau memang nggak bisa disatukan, ya udah berpisah. Ganti istri. Yang istri ganti suami, nggak apa-apa. Karena kita mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, mencari surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi berkaitan, apakah yang diberikan oleh Abu Bakar semua hartanya? Abu Bakar tidak memberikan rumahnya. Abu Bakar tidak memberikan kendaraannya. Tetap ada kendaraannya Abu Bakar. Tapi harta, cash, uang cash yang dia miliki. Abu Bakar punya usaha, itu juga mungkin tidak diberikan oleh. Jadi uang cash simpanan dia, itu yang diberikan sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya dia bawa. Tapi bukan rumahnya kemudian dijual dia bawa, enggak. Makanya Umar bin Khattab nggak mampu melakukan itu. Ini berkaitan dengan keimanan. Kenapa Umar tidak membawa semua hartanya? Abu Bakar mampu membawa semua hartanya. Dan Nabi tidak mencela Abu Bakar. Dan dalam urusan sedekah ini, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang bersedekah, Allah mengatakan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika." Jangan engkau letakkan tanganmu itu di lehermu ya. Wala tabsutha kullal bast. Jangan juga dibuka lebar-lebar, kemudian kau akan menyesal nantinya. Jadi ada orang yang tercela karena dia bakhil, ada orang menyesal karena hartanya semua dikasihkan semua, sedangkan dia belum kuat imannya untuk melakukan itu. Maka kalau ngasih, ya sudah, jangan bakhil dan jangan royal, artinya di tengah-tengah ketika engkau berbagi. Tapi kalau imanmu seperti Abu Bakar, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum.